Ustaz, ini banyak penggiringan opini berupaya menjelekkan ulama. Katanya belum tentu dia ulama. Siapa tahu dia cuma pintar bicara. Nah, karenanya perlu diberikan informasi sesungguhnya kriteria ulama itu seperti apa. Monggo. Terima kasih kita Dr. Kasnat Latif. Saya tidak merasa sedang diwawancarai, tapi seperti ujian skripsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi sifat dia yang pertama itu adalah bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih takut pada jabatan, takut kepada materi, takut kepada popularitas, takut kehilangan follower, takut kehilangan subscriber, maka bukan ulama. Karena dalam Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan kereta kencana dari emas. Nabi hanya meninggalkan ilmu, dan ilmu itulah yang diwariskan dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ke Imam Mazhab. Lalu kemudian Imam Tabi'in punya murid Rabi' al-Muradi, Imam al-Muzani, Imam al-Buwaiti. Imam Rabi' al-Muradi membukukan usul fikih dalam kitab Risalah. Imam al-Muzani, Imam al-Buwaiti membukukan fikih Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Lalu kemudian disampaikan ke murid-muridnya, sampailah ke guru-guru kita, sampai ke guru Tuan Guru Ambudale di Sulawesi Selatan, sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan, sampai kepada Syekh Abdurrahman As-Sikili di Sumatera, sampai ke Wali Songo di Pulau Jawa. Kemudian kami belajar ke guru-guru kami sampai ke hari ini. Jadi dia mesti mewarisi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa dia selalu meminta kepada Allah supaya ilmunya itu bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Itu menunjukkan bahwa ada orang berilmu dan dia tetap disebut dengan alim karena dia berilmu. Nama pengetahuannya ilmu. Orang yang punya pengetahuan itu alim. Jawabnya adalah ulama. Dia alim karena dia berilmu, tapi tak ada rasa takut dalam hatinya. Itu yang disindir dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang sampai aku punya tidak ada ilmu tapi tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tasba'. Nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Doa tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena nafsu tidak pernah kenyang. Akhirnya makan haram. Orang makan haram doanya tidak dikabulkan. Kenapa nafsu tidak pernah kenyang? Karena tidak ada takut kepada Allah. Kenapa tidak takut kepada Allah? Karena ilmu tidak bermanfaat. Nampak ini saling kait mengait. Ilmu tidak bermanfaat, hasil tidak takut kepada Allah, nafsu tidak pernah kenyang, makan haram, doa tidak dikabulkan. Kait mengait. Dia tetap berilmu juga. Lalu kemudian yang keempat disindir Allah SWT dalam Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tapi dia lebih memilih ke tanah. Dia lebih memilih merendahkan dirinya, wattaba'a hawa, dan dia berturut hawa nafsunya. Allah sedang bercerita tentang orang berilmu di antara kalangan Bani Israel namanya Bal'am. Bal'am itu berilmu, tapi ilmunya justru hanya untuk merendah. Maka diumpamakan dia kama khalil kalbi, seperti seekor anjing. Seekor anjing, kalau kau ambilkan kayu bentungan, kau lempar pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Kau diam pun tetap tak ada efeknya. Maka disindirlah dalam hadis Nabi yang kelima, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dipakainya untuk apa? Diumari bihil ulama, diujari bihil subaha. Justru untuk mendebat para ulama dan untuk membodoh-bodohi orang dulu, orang-orang jahil. Maka lam yajid ilfan jannah, dia tidak mendapatkan bau surga. Nabi tidak mengatakan tidak masuk surga, tidak mendapatkan bau surga. Padahal bau surga sudah tercium 500.000 tahun perjalanan cahaya. Sudah tercium harum semerbaknya. Dia jangan akan masuk mencium baunya itu tidak. Jadi pertanyaan jamaah ini, pertanyaan dari jamaah yang disampaikan ke Dr. Dasar. Dr. Dasar menanyakan ke saya, malah dalam hati saya, jangan-jangan ini pertanyaan ini menyindir saya.
Tapi kita harus nyesuaikan dalam rangka watawasau. Kalau saya tersalah, saya terkeliru, maka dokter translasinya WA messenger saya dalam rangka watawasau. Agaknya begitulah yang saya tahu. Alhamdulillah. Dan ternyata anjing saja dalam Al-Quran diceritakan ngikut ulama dia selamat. Apalagi kalau kita orang beriman ikut ulama, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Mengikuti Alamin. ulama itu bukanlah sesuatu perkara yang gampang karena ada setan yang ada di situ. Kalau setan tak nampak, gampang diusir, bacakan Yasin, lari dia. Tapi kalau setan dalam bentuk kekuasaan, gua agak berat. Makanya doakan. Ini setannya bisa komen. Ya, maka doakan ulama-ulama kita agar istiqamah dan dilindungi dalam